Yo, oke guys, jadi selamat datang lagi di channelku ya guys ya. Nah oke guys ya, jadi untuk video kali ini ya guys ya, aku akan melanjutkan tentang video bahasa Jerman ya guys ya. Nah di sebelumnya, maksudnya di video sebelumnya aku ngasih kalian tugas untuk menuliskan hobi-hobi. Tapi gini guys ya, aku merasa kayaknya aku agak kurang, maksudnya agak kurang lah hobi-hobi yang mungkin kalian sering lakukan. Yaitu yang pertama ini, dan yang kedua ini. Yang pertama lesson. Lesson ini reading, membaca. Nah, kalian mungkin ada beberapa orang yang hobi membaca. Kalau aku sendiri personally, aku biasa aja sih. Suka membaca, dibilang suka enggak, dibilang enggak suka juga enggak gitu. Aku normal lah. Tapi ada beberapa orang yang aku yakin kayak membaca itu udah kayak neraka gitu guys ya. Aduh, baca lagi. Aduh, baca lagi. Nah, ada orang yang kayak gitu, ada orang yang gila. Baca ini gila. Wah, enak banget. Ini membuat aku kecanduan, buat aku kecanduan baca buku terus. Nah, ada orang yang suka kayak gitu kan. Nah, terus yang kedua spielen. Spielen ini main ya guys ya. Nah, spielen ini bisa kalian gabungin sama yang lain. Kayak misalnya basketball spielen, main basketball. Ada lagi fußball. Fußball itu sepak bola. Jadi ada basketball. Ada fußball. Nah, ada basketball, ada fußball. Misal kalian suka main sepak bola, main basket, ya bisa ya basketball spielen, fußball spielen, game spielen. Nah, zaman sekarang banyak banget kan kalian suka main game, termasuk aku juga suka main game ya guys ya. Karena game ini universal, pasti kalian para cowok suka main game. Bahkan banyak cewek pun juga suka main game ya. Jadi game spielen. Nah, ini kurang lebih hobi-hobi yang bisa kalian pakai juga. Jadi ada aku nambahin dua, lesson sama spielen gitu guys ya. Oke. Jadi ya, sebelum masuk ke videonya, video kali ini aku akan jangan lupa kalian subscribe dulu guys ya, subscribe, karena di bawah itu ada subscribe nganggur guys ya. Kalau kalian belum subscribe, kalian rugi beneran. Kalian nggak subscribe itu kalian rugi. Dan buat kalian yang nggak subscribe ya pasti nggak rugi guys. Karena apa? Aku bakalan share banyak ilmu di YouTube ini. Jadi jangan lupa kalian klik tombol subscribe ya. Jadi buat kalian semua yang udah subscribe, aku ucapkan terima kasih banyak ya guys ya. Makasih, oke? Jadi yuk kita langsung masuk ke videonya aja, oke? Nah oke guys ya, jadi di video kali ini ya guys ya, aku akan menambahkan beberapa personal pronomen. Kalau kalian ingat personal pronomen, aku udah upload itu video minggu lalu kayaknya. Personal pronomen itu kayak misalnya ich. Terus spielen, misalnya pakai verb spielen kan jadi ich spiele. Kan kayak gini kan. Nah, terus kemarin itu aku cuma kasih subjek ich, du, si, S sama si. Nah ini kan bisa dibilang singular semua. Ich itu aku, singular kan. Du itu kamu, singular juga. Kamu singular kan. Terus si, S, he, she, it itu juga singular. Terus ada juga si itu anda, itu singular juga ya kan. Itu kan singular. Nah sekarang aku mau ngasih ke kalian tambahan, yaitu yang plural. Yang pertama ada wir, ini subjek baru buat kalian ya. Wir itu we kita, we kan pasti plural ya kan. Ada wir, ada ir itu kalian. Jadi wir itu kita, ir itu kalian. Terus ada juga si lagi. Si itu kita. Oke, jadi si itu kayak, kalau misalnya wir, kalau kalian bingung ya, wir itu misal nih ada dua kubu nih. Nih anggap aja dua kubu orang. Ya, anggap aja dua kubu orang ya, aku nggak bisa gambar. Lah kalau wir itu ini doang. Ini tuh wir. Misal ini kita nih. Misal nih ada kita di sini nih. Nah, kita di sini nih misal nih. Terus ini ada orang-orang lainnya yang sama kita. Ini wir. Terus golongan satunya lagi ini ir. Jadi misalnya kita ngomong sama dia, ya kita ngomong dia itu ir kalian. Ya kan? Sedangkan si itu gini semuanya. Nah, buat kalian yang mungkin bingung sama wir, ir, si, ya kayak gini. Jadi anggap aja ada dua kubu. Wir itu kubuku,
kubunya aku, wir. Ir itu kubu satunya. Sedangkan kalau si itu kubuku sama kubu satunya digabung. Jadi kayak kita. Gitu, kita. Kalau wir itu kami. Sedangkan ir itu kalian. Kayak gitu guys ya. Nah, untuk ininya, untuk apa namanya? Oh ya, mungkin kalian bingung sama si. Nah, si ini kan ada 3 berarti. Si. Yang pertama ada si ini. Yang kedua ada si ini. Yang artinya Anda. Yang ketiga ada si ini. Yang barusan kita pelajarin. Nah, yang membedakan adalah yang pertama ini satu si-nya ini si singular. Maksudnya dia ini singular, itu si cewek artinya. Terus si Anda, ini si-nya huruf besar. Khusus si Anda, huruf besar. Oke? Kalau kayak si ini sama si ini huruf kecil, kecuali dia di awal kalimat. Dia huruf besar kalau di awal kalimat 2 ini. Jadi, bedainnya kayak gitu aja. Kalau misal kalian lihat kalimat, terus ada si huruf kecil, kalian lihat personal pronomennya. Karena apa? Personal pronomennya beda. Nah, ini yang akan kita bahas. Kalau wir, itu personal pronomennya verb plus n. Jadi tetap, kalau wir itu tetap kayak misalnya wir kohen, masa ya? Wir kohen, ya tetap bukan wir kohe, bukan wir koh, tapi wir kohen, tetap. Terus kalau ir, verb plus t. Nah, ini sama kayak he, she, it, sama kayak RCS ya. Sama kayak RCS, jadi dia ini plus t. Sedangkan si, itu verb plus en juga. Jadi si mereka, oh ya si ini bukan, si ini mereka ya guys ya, mereka. Ya pokok kayak gitulah. Nah, oh berarti salah dong ya. Si, bener nggak sih? Ya pokok gini, wir, ir, aduh bingung ya pokok gitu guys ya, bingung sendiri aku nanti ya pokok kayak gitu yang aku jelasin. Nah, kalau si ini itu verb plus n. Nah, that's why kalau misalnya kita ketemu kalimat terus kita misalnya ketemu si kohen, nah si kohen berarti ini kan si nya huruf kecil, s nya kan huruf kecil lah, tapi karena dia kohen berarti ini plural. Oke, ini berarti kalian. Kalian sih, kita, wir, kita. Oh, sorry guys, salah. Sorry. Kalau ini aku ulangin ya tadi. Ini ada kubuku. Terus ini ada kubumu. Kubu maksudnya kubu orang lain. Nah, kalau ini itu wir. Ini itu si. Dan ini itu ir. Nah, wir, kami, si, kalian, ir, kita. Nah, kayak gitu guys. Sorry. Ini sorry. Kayak gini guys ya. Nah, kalau misalnya kayak gini, aku ulangin sekali lagi. Kalau kalian ketemu si kohen, berarti si-nya ini kalian. Bukan si cewek. Tapi kalau kita ketemu si, terus koh. Nah, kayak gini berarti ini si koh, maksudnya si-nya ini si cewek. Nah, kalau kayak gini, nah ini sama ini kan hampir sama, bener apa enggak? Ini sama ini hampir sama kan? Cuma bedanya ya ini satu huruf besar, satu huruf kecil. Kalau huruf kecil berarti dia artinya kalian, kalau huruf besar dia artinya Anda. Jadi si kohen itu Anda masak. Nah, kayak gitu, ini tambahan personal pronomen aja sih guys ya. Nah, oke. Jadi sekarang kita akan masuk ke bagian yang paling sulit dari bahasa Jerman. Ini bagian yang membuat orang-orang stres. Oke? Yaitu namanya artikel. Nah, artikel. Mungkin kalian taunya apa? Artikel itu adalah teks yang biasa di web-web itu kan ya. Artikel itu kayak yang di internet. Artikel tentang apa, Kalian mungkin ngertinya artikel itu kayak gitu. Tapi artikel di Jerman itu bukan gitu. Artikel di Jerman itu anggap aja kayak the. Artikel itu bukan the, tapi anggap aja ya. Aku ingetin sekali lagi, anggap aja the. The-nya bahasa Inggris. Kayak misalnya the movie, the sofa, the door, the window, kayak gitu ya. Nah, itu anggap aja the. Nah, ini yang susah. Di Jerman the itu nggak cuma
de. Kalau di Inggris ya de ya de. Di Jerman ada 3 de. Ada der, oh bahkan 4. Der, die, das, sama die. Nah, haha, ini yang susah. Kalau bisa dibilang ini tuh kelamin. Jadi benda di Jerman itu punya kelamin, guys. Jadi aku yakin kalian juga udah tahu. Der ini cowok. Die itu cewek. Das ini netral. Jadi dia nggak cewek nggak cowok. Karena kan benda. Kalau manusia ya kita kalau nggak cewek kan cowok. Kalau di Jerman ada cewek, cowok sama netral. Nah sedangkan di terakhir ini apa? Di terakhir ini plural. Nah, jadi semua benda yang plural itu pasti di artikelnya. De-nya itu di. Jadi kita nyebut de itu artikel di Jerman. Jadi kayak misalnya artikel kayak misalnya apa ya? Kayak misalnya buku. Buku itu buh. Nih contoh. Buh. Buh ini buku. Lah artikelnya buku apa? Das. Das buh. Nah, das buh kayak gini kan, das buh. Nah, kalau dipluralin, buh ini jadi Bücher. Nah, mungkin kalian tanya loh, Bang, kok dipluralin jadi kayak gitu? Nah, itu nanti aku jelasin di video-video berikutnya, nggak akan aku jelasin di sini karena itu juga cukup panjang. Nah, pokok kalau misalnya dari buh jadi Bücher, itu kan dia jadi plural. Dia dari artikel das dia jadi di. Di Bücher. Nah, kayak gini guys. Terus mungkin kalian tanya, lah Bang, tahu artikelnya gimana? Ya nggak ya gimana guys ya? Tahu artikelnya itu dengan cara menghafal. Jadi kalian kalau misalnya nggak hafalin benda, kayak misalnya oh buh, jangan kalian hafalkan buhnya doang. Nah ini kesalahanku dulu, aku ngafalin buhnya doang. Jadi sekarang pun aku artikel masih agak susah, bahkan kesulitan banget aku sama artikel gitu guys ya. Jadi jangan ngafalin bendanya doang, tapi kalian hafalin artikelnya juga. Das buh. Jadi di otak kalian itu jangan cuma buh, tapi kalian di otak kalian juga harus das buh, yaitu das buh. Nah kayak gitu guys ya. Nah ini aku cuma ngenalin ke kalian artikel-artikel ya guys ya. Ini bagian tersulitnya Jerman. Dan mungkin kalian tanya fungsinya artikel ini apa? Fungsinya artikel itu banyak banget dan ini sangat-sangat penting dalam membentuk kalimat di Jerman. Kayak misalnya aku kasih contoh, ini aku hapus ya guys ya, ini aku hapus. Kayak misalnya aku kasih contoh yang kemarin, Inskino. Masih ingat kan guys, Inskino. Inskino ini sebenarnya bukan Inskino. Inskino itu singkatan dari In das Kino. Nah, kayak gini guys ya. Nah, jadi fungsinya artikel ini ya sama kayak fungsinya de. Kalian di bahasa Inggris sering nggak ngomong de? Pasti sering dong. Kayak misalnya the book, I put the book there. Nah, aku naruh bukunya di sana. Ya pokok intinya seperti kalian pakai de di bahasa Inggris, kalian juga pakai artikel itu di Jerman. Nah, ini yang bikin susah guys ya. Jadi aku ingetin sekali lagi buat kalian, kalau misalnya kalian mau ngafalin vocab, misal kalian belajar vocab di luar atau dimanapun, kalau bahasa Jerman hafalin artikelnya juga, oke guys ya. Nah ini guys ya, aku kasih kalian beberapa contoh dari artikel nih. Kayak ini, der Fußball. Fußball aku tadi udah jelasin kan, Fußball itu sepak bola. Fußball artikelnya itu der. Kenapa? Ya kalian tanya yang nyiptain bahasa Jerman itu guys ya, aku juga nggak tahu kenapa. Terus di Stadt ini kota, city. Nah, di Stadt, kalau Stadt city artikelnya di. Jadi kayak kalau bahasa Inggrisnya the city of star kayak gitu misalnya, the city of apa ya, nggak tahu lah. Pokoknya the city itu di Stadt. Nah, ribet kan. Terus ada juga das Hobby. Hobi. Kalian tahu kan das Hobby? Ya udah Hobby. Das Hobby gitu. Terus ada juga di Bücher. Di Bücher ini dia plural. Jadi Bücher ini buh. Tadi aku udah jelasin, ada juga das Buh. Kalau dipluralin jadi di Bücher kayak gitu guys ya. Nah, ini aku juga ngasih beberapa tambahan untuk yang kayak tempat. Kayak misalnya kayak tadi kan Inskino.
Nah, ins kino ini kan indas kino gitu ya. Terus ada juga ins theater. Nih ins theater. Ins theater sama indas theater ya. Kalau kino ini bioskop, kalau teater ini lebih kayak ke panggung yang kayak misalnya kalian nunjukin panggung boneka atau panggung-panggung yang buat konser-konser yang kayak gituan. Ini lebih ke panggung yang kayak gitu. Teater di sini lebih ke arah panggung. Kalau kino itu lebih ke arah bioskop. Terus ada juga kayak ini, ins cafe. Ins Cafe ya, maksudnya di cafe. Indas Cafe, kalian tahu kan cafe itu ya tempat kalian ngopi-ngopi sama temen nih, cafe itu ya. Terus ada juga nih Ins Museum misal. Museum ya udah Indas Museum, jadi di museum ya kayak gitu. Jadi fungsinya artikel itu buat dipasangin sama kalimat, dan ini contoh dari penyingkatannya ya guys ya. Nah, jadi untuk artikel aku nggak akan bahas terlalu detail ya guys ya, karena ini akan sangat jauh. Dan ini aku cuma ngenalin lah sama kalian artikel itu kayak gimana, dan mungkin kalian juga pasti beberapa banyak yang tahu lah kalau misalnya di Jerman itu kan ada yang kelamin-kelamin kayak gitu, dan setauku di Prancis juga ada, di bahasa Prancis juga ada yang kelamin-kelaminan kayak gini gitu ya guys ya. Jadi ya kurang lebih video kali ini segini aja guys ya. Semoga kalian tidak pusing dan semoga kalian paham ya guys ya. Oke, jadi terima kasih buat kalian semua yang udah nonton. Untuk video kali ini aku tidak akan ngasih kalian tugas ya guys ya, karena apa? Karena pembahasannya udah cukup susah. Jadi ya kita ketemu di video berikutnya ya guys ya. Jangan lupa kalian like, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa kalian juga share ke teman-teman kalian. Oke guys ya. Jadi sampai ketemu di video berikutnya guys. Dadah.